Untuk membahas hal ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Arief Budiman. Ini mantan Ketua KPU periode lalu, Pak Arief. Selamat siang, apa kabar? Sehat? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Pak Arief, mungkin kita pengen tahu nih ya, karena Pak Arief sudah melalui tahapan ini. Biasanya kalau deklarasi pemilu damai, apa saja kemudian yang akan ditekankan, yang dilakukan oleh KPU? Sebelum deklarasi damai, biasanya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sudah menyepakati ya kampanye nanti jadwalnya diatur seperti apa, pembagian tempatnya diatur seperti apa. Pembagian tempat itu maksud saya lokasi ya. Karena kan wilayah kampanyenya kan se-Indonesia. Siapa yang di timur dulu, siapa yang di barat dulu, siapa yang di tengah dulu dan macam-macam. Nah, deklarasi damai itu untuk menekankan kembali baik kepada peserta pemilu maupun kepada konstituennya, termasuk organ-organ yang akan terlibat di dalam proses pelaksanaan kampanye. Ada petugas keamanan, ada aparat pemerintah, maksudnya ASN gitu ya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye. Gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi begini, Pak Arief, ada perbedaan nggak sih yang kemarin tahun lalu 2019 dan tahun 2023 ini dalam kampanye pemilu damai? Apa yang ditekankan ini, ada yang berbedakah atau semuanya rata-rata sama? Karena undang-undangnya tidak berubah, jadi kan dulu pemilu 2019 yang dipakai adalah Undang-Undang 7 2017. Nah sekarang pemilu 2024 yang digunakan regulasinya juga Undang-Undang 7 2017. Nah secara prinsip mestinya sama ya. Cuma setiap masa itu selalu ada apa ya? Tekanan-tekanan yang berbeda, tone yang berbeda, strategi yang berbeda, itu yang mungkin nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda di masa kampanye. Misalnya begini, dulu kampanye itu ya bertemu dengan orang secara langsung, menggerakkan massa dalam jumlah besar. Tapi dari pemilu ke pemilu, tren itu kan agak sedikit bergeser. Sudah bergeser dengan tidak harus tatap muka. Penggunaan media sosial makin semarak gitu ya. Tetapi ada tantangan baru kemudian. Apa itu? Hoax makin meningkat, misalnya begitu. Nah hari ini itu juga ada apa namanya kondisi dan situasi yang berbeda. Misalnya apa yang sekarang banyak diperebutkan nanti ya oleh para kandidat itu, jumlah pemilih muda yang cukup besar jumlahnya. Itu memang bonus demografi kita gitu ya. Jadi sampai dengan kira-kira 7-10 tahun ke depan anak-anak muda ini akan mendominasi dalam banyak sektor, termasuk dalam dunia kepemiluan. Banyak jumlah pemilih itu masuk dalam usia muda. Artinya gitu. bonus demografi ini akan diperebutkan begitu ya? Ya, dan itu tentu akan mempengaruhi cara dan strategi kampanye dari masing-masing peserta pemilu. Baik. Nah itu yang saya maksud, meskipun regulasinya sama, tapi pasti cara dan strateginya bisa berbeda karena situasi dan kondisinya juga berbeda. Penggunaan media sosial makin tinggi, kemudian struktur usia pemilih juga sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Itu yang mungkin nanti akan terasa berbeda gitu. Baik, artinya 5 tahun ini terasa perbedaannya banyak ya? Banyak. Oke, Pak Arief, kita lihat dulu langsung menuju ke venue. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan, memberikan informasi secara langsung karena nanti jam 14 waktu Indonesia Barat deklarasi ini akan dimulai. Selamat siang Ardo, silakan. Jadi deklarasi ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Sekali saat ini kami berada di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, di mana sejak pagi hari tadi ini sudah dilaksanakan persiapan terakhir menjelang jalannya deklarasi kampanye pemilu damai 2024 yang mana yang terjadwal akan berlangsung mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dimulai dari tatanan acara pembuka seperti ada marching band dan tarian-tarian adat lainnya. Lalu kemudian juga pemirsa, sejak pagi hari tadi persiapan yang sudah dilakukan ini meliputi tidak hanya persiapan untuk teknis saja, baik peralatan, audio dan segala macam, namun juga ada persiapan dengan sejumlah gladiresik yang dilakukan berulang kali sejak pagi hari tadi untuk memantapkan persiapan terakhir KPU dalam menggelar
deklarasi kampanye pemilu damai 2024 dan memang sudah dikonfirmasi bahwa ketiga pasangan calon semuanya akan hadir. Tiga pasangan calon capres dan juga cawapres akan hadir, mulai dari pasangan nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta nomor urut 2 kemudian juga ada Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang tadi juga juru kamera saya ini Agung Yusti akan mengantarkan Anda untuk melihat lebih detail bagaimana kemudian juga persiapan terakhir yang ada di KPU. Di antara ada kursi-kursi yang sudah dipersiapkan dengan masing-masing name tag yang sudah tertera. Untuk bagian kursi bagian depan itu sudah tertera untuk pejabat-pejabat tertentu seperti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota KPU dan juga beberapa elemen pejabat lainnya. Di antaranya ada Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedi Lugito, Mendagri Tito Karnavian, kemudian juga ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada Jaksa Agung Burhanuddin ST, serta juga ada Panglima TNI Agus Subianto yang sudah dipersiapkan semuanya. Juga ada kursi untuk Menkominfo Budi Ari Setiadi. Lalu kemudian juga pemirsa dapat kami kabarkan terkait persiapan ini memang yang dilakukan sejak pagi hari tadi. Nantinya acara inti akan bergulir pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian apa saja inti acara yang kemudian akan didatangi oleh sejumlah pejabat negara ini? Di antaranya ini ada inti acara yakni pembacaan naskah pemilu damai yang ditutup dengan penandatanganan fakta yang dilakukan juga oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik nomor urut 1, nomor urut 2 hingga nomor urut 3, kemudian disepakati untuk kemudian mulai besok 28 November 2023 akan berlangsung masa kampanye yang berlangsung hingga setidaknya pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Lalu kemudian juga pemilu akan memasuki masa tenang pada tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024 sebelum akhirnya masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih presiden berikutnya untuk Republik Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo yang sudah memasuki masa akhir jabatan. Lalu kemudian juga pemirsa terkait acara hari ini juga KPU nantinya direncanakan akan meluncurkan salah satu terobosan untuk menangkal ataupun juga menanggulangi permasalahan hoax dan disinformasi selama masa pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini KPU meluncurkan chatbot atau chat otomatis AI yang digunakan untuk mengantisipasi hoax dan disinformasi di mana nantinya KPU akan menyediakan layanan hotline bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi-indikasi hoax ataupun juga disinformasi, lalu kemudian akan ditindak langsung dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilu ataupun juga Bawaslu. Dan hingga saat ini kami masih menantikan kehadiran dari tiga pasangan calon dan calon presiden juga wakil presiden yang saat ini masih memiliki agendanya masing-masing. Setelah pagi hari tadi ketiga paslon ini hadir dalam Gakumdu yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta untuk kemudian juga mendapatkan pengarahan terkait pengamanan pemilu 2024. Lalu kemudian ketiga pasangan calon ini nantinya akan berkumpul semuanya di tempat kami berdiri saat ini, tepatnya di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat untuk kemudian menyepakati ataupun juga menyetujui secara bersama-sama terkait kampanye pemilu damai 2024. Sementara demikian, Ana Tealita dan juga pemirsa, saya kembali lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Ardo mengabarkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Ini Pak Arief tampaknya ada sesuatu yang mau dikomentari, tapi kita tahan dulu ya Pak Arief, karena kita juga akan undang satu narasumber lagi untuk Anda pemirsa sesaat lagi di Breaking News TV One.